Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam damai untuk Bapak dan Ibu semua yang saya hormati. Saya harap Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat, tenteram, dan selalu dilimpahi keberkahan. Di usia yang ke-60 tahun ke atas ini, kita tentu sudah melewati banyak fase dalam hidup. Dari masa kecil yang penuh kenangan, masa muda yang penuh perjuangan, hingga masa kini, masa di mana kita lebih banyak merenungi dan menikmati hidup dalam ketenangan. Namun, di zaman yang terus bergerak cepat ini, tantangan hidup tidak serta-merta hilang meski kita telah menua. Justru tantangan sekarang datang dari arah yang kadang tak terduga, dari layar kecil di genggaman tangan kita, dari pesan singkat yang muncul tanpa diduga, atau dari telepon yang terdengar begitu meyakinkan. Bapak dan Ibu, hari ini saya ingin berbagi tentang satu hal yang penting untuk kita pahami dan waspadai, yaitu tentang penipuan di era digital. Zaman sekarang, penipu tidak lagi datang mengetuk pintu rumah. Mereka menyamar dalam bentuk pesan WhatsApp, email, SMS, atau telepon. Mereka tidak lagi berpakaian mencurigakan, tapi menyamar sebagai pegawai bank, petugas polisi, bahkan mengaku sebagai keluarga kita sendiri. Yang membuatnya berbahaya adalah mereka menyasar orang-orang yang dianggap lebih mudah percaya, orang-orang yang tidak terlalu akrab dengan teknologi, dan itu artinya kita, para lansia, berada di garis depan risiko. Namun jangan khawatir, kita bukan orang yang lemah. Kita punya kekuatan besar, pengalaman. Dan pengalaman itu, bila dipadukan dengan pengetahuan yang tepat, akan menjadi benteng yang kokoh. Oleh karena itu, mari kita duduk bersama, renungkan dan pelajari bersama bagaimana cara agar kita bisa terhindar dari maraknya penipuan digital di era sekarang ini. Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa penipuan zaman sekarang jauh lebih halus daripada dulu. Mereka tidak lagi memaksa, mereka merayu. Mereka tidak lagi menakut-nakuti secara terang-terangan. Mereka membangun kepercayaan, lalu mencuri kesempatan. Mereka membuat kita percaya, lalu mengambil yang kita punya. Salah satu modus yang paling sering terjadi adalah penipuan yang mengaku sebagai petugas bank. Mereka menghubungi kita, mengatakan ada transaksi mencurigakan di rekening kita. Lalu mereka minta kita menyebutkan nomor kartu, PIN, atau kode OTP. Ingat baik-baik, Bapak dan Ibu. Tidak ada bank yang akan meminta data rahasia seperti itu lewat telepon atau SMS. Itu pasti penipuan. Begitu juga dengan modus undian palsu. Kadang kita menerima pesan yang mengatakan bahwa kita menang hadiah ratusan juta, padahal kita merasa tidak pernah ikut undian apa-apa. Mereka akan minta kita transfer uang sebagai biaya administrasi atau pajak hadiah. Jangan pernah percaya. Logikanya sederhana, kalau kita memang menang hadiah, seharusnya kita menerima uang, bukan malah diminta mengirim uang. Lalu ada juga penipuan yang mengaku sebagai keluarga. Mereka kirim pesan WhatsApp, bilang bahwa mereka cucu atau anak kita, mengatakan HP mereka rusak, minta tolong segera transfer karena darurat. Suaranya mirip, kata-katanya menyentuh hati, tapi sekali lagi, sebelum bertindak, tenangkan diri. Cek dulu kebenarannya. Hubungi anak atau cucu kita langsung lewat nomor yang biasa. Jangan tergesa-gesa, karena penipuan bekerja dengan membuat kita panik. Ada pula bentuk penipuan yang lebih halus, investasi bodong. Kita ditawari bisnis yang katanya aman, halal, dan menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Kadang, orang yang mengajak pun adalah orang yang kita kenal. Tapi Bapak dan Ibu, berhati-hatilah.
Tidak ada investasi yang menjanjikan untung besar tanpa risiko. Jika terdengar terlalu indah untuk jadi kenyataan, maka kemungkinan besar memang itu bukan kenyataan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita melindungi diri? Pertama, jangan terburu-buru mengambil keputusan. Apapun bentuk pesan atau telepon yang masuk, biasakan untuk berhenti sejenak. Tarik napas, jangan langsung percaya. Penipu bekerja dengan menciptakan kepanikan dan rasa darurat. Saat kita panik, kita cenderung membuat keputusan yang salah. Jadi langkah pertama adalah tenangkan diri. Kedua, cek dan recheck kebenarannya. Kalau ada pesan yang mengaku dari bank, hubungi langsung call center bank resmi. Kalau ada yang mengaku anak atau cucu, hubungi nomor mereka yang biasa. Jangan hanya percaya pada satu sumber. Semakin cepat kita melakukan konfirmasi, semakin kecil kemungkinan kita tertipu. Ketiga, jaga kerahasiaan data pribadi. Jangan pernah menyebutkan nomor kartu ATM, PIN, kode OTP, password, atau data pribadi lainnya kepada siapapun, termasuk kepada orang yang mengaku dari lembaga resmi. Semua itu adalah data rahasia yang tidak boleh dibagikan. Keempat, belajar dan pahami teknologi secara perlahan. Bapak dan Ibu tidak perlu menjadi ahli, tapi penting untuk tahu hal-hal dasar, seperti cara mengatur privasi di WhatsApp, mengenali link palsu, atau mengecek akun media sosial yang asli. Minta bantuan anak atau cucu untuk belajar. Jangan malu, belajar itu tidak mengenal usia. Kelima, gunakan HP dengan pengaturan keamanan yang baik. Misalnya, pasang password atau PIN untuk membuka HP. Aktifkan fitur keamanan 2 langkah di WhatsApp. Ini akan membantu melindungi akun Bapak dan Ibu dari pembajakan. Keenam, waspada dengan tawaran yang terlalu menggiurkan. Jangan mudah tergoda dengan janji hadiah, diskon besar, atau investasi cepat untung. Penipu sering memanfaatkan emosi manusia. Keinginan untuk cepat kaya, rasa penasaran, atau rasa takut. Kunci untuk tetap aman adalah jangan cepat tergiur. Ketujuh, jangan sungkan untuk bertanya. Kalau ada sesuatu yang mencurigakan, tanyakan pada anak, cucu, atau tetangga yang lebih paham. Lebih baik bertanya sebelum terjadi sesuatu, daripada menyesal setelahnya. Kita tidak perlu merasa malu untuk tidak tahu. Yang penting, kita punya niat untuk menjaga diri. Kedelapan, ikut komunitas atau kegiatan yang membahas keamanan digital. Sekarang ini banyak komunitas lansia yang memberikan edukasi tentang cara aman menggunakan teknologi. Kita bisa ikut pengajian yang juga membahas hoaks dan penipuan, atau pelatihan kecil di balai warga. Selain menambah ilmu, juga mempererat silaturahmi. Kesembilan, laporkan jika mengalami atau melihat penipuan. Jangan diam saja. Dengan melapor ke pihak berwajib atau ke pihak bank, kita tidak hanya menyelamatkan diri, tapi juga membantu orang lain agar tidak menjadi korban berikutnya. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting, tetap tenang dan percaya bahwa kita mampu melindungi diri sendiri. Jangan merasa lemah karena usia. Justru kita adalah generasi yang sudah terbiasa menghadapi kesulitan. Kita pernah hidup tanpa listrik, tanpa internet, tanpa ATM. Kita sudah melewati banyak hal, dan sekarang pun kita masih bisa belajar dan bertahan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, marilah kita jaga diri kita dengan baik. Dunia digital ini memang penuh peluang, tapi juga penuh jebakan. Dengan ilmu, dengan hati-hati, dan dengan kebijaksanaan, kita bisa tetap aman. Jangan biarkan penipu merenggut ketenangan masa tua kita. Semoga obrolan ini bisa membuka mata dan hati kita bersama. Sampaikan juga pesan ini kepada teman, saudara, tetangga, dan siapa saja yang Bapak dan Ibu kenal. Karena semakin banyak yang tahu, semakin kecil peluang penipu untuk berhasil. Mari kita nikmati masa tua ini
dengan penuh rasa syukur. Hidup ini terlalu indah untuk diisi dengan penyesalan karena ulah orang tak bertanggung jawab. Mari hidup dengan tenang, waspada, dan penuh percaya diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu semua. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap waspada.